Pemirsa, kapal motor penumpang Nusa 2 diduga mati mesin di Selat Bali. 147 penumpang di dalam dapat dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara kapal belum berhasil dievakuasi. Sebuah kapal mesin jenis Roro yang membawa penumpang ini berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, diduga mengalami mati mesin di tengah laut pada Minggu dini hari. Kapal terseret arus dan kandas di perairan dangkal. 13 ABK dan 147 penumpang berhasil dievakuasi tim gabungan Minggu pagi. Semua penumpang dievakuasi ke kantor ASDP Gilimanuk dalam keadaan selamat. 47 dan tambahan di ABK 13 orang. Demikian. Untuk keadaan penumpang saat ini dalam keadaan sehat semua, tidak ada yang mengalami sakit. Sementara itu, kapal beserta muatan kendaraan belum berhasil dievakuasi. Seluruh kendaraan masih terjebak di dalam kapal yang terdiri dari 21 mobil pribadi, 12 mobil bak, 1 bus, 2 truk, dan 6 sepeda motor. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Muara Enim, Sumatera Selatan terendam banjir hingga 1 meter akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Bahkan banjir juga merendam beberapa titik ruas jalan. Ratusan rumah di Muara Enim, Sumatera Selatan terendam banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Banjir yang menggenangi ratusan rumah mencapai ketinggian 2 meter, sehingga warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Banjir juga diperparah dengan meluapnya Sungai Enim yang tidak bisa menampung debit air yang cukup tinggi. Selain membanjiri permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan, termasuk jalan lintas provinsi di Kecamatan Lawang Kidul. Di dalam rumah kalau cak mana air mendadak langsung kan? Oh ini ya? Waktu itu posisi ibu lagi ngapel itu? Tadi malam kan jam 12 kan? Masih tidur lah. Oh masih tidur? Begitu ini lah. Sementara banjir yang datang dengan tiba-tiba ini membuat warga tidak sempat menyelamatkan harta benda. Warga pun berharap pemerintah setempat memberikan bantuan berupa makanan dikarenakan warga kesulitan mendapatkan makanan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggul Sungai Maduri, Pekalongan, Jawa Tengah jebol, permukiman di 3 desa terendam banjir. Warga tidak bisa beraktivitas akibat banjir masih tinggi. Banjir merendam 3 desa di wilayah kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warga hingga kini masih bertahan di rumah masing-masing. Ketinggian banjir di wilayah Pasir Sari dan Tegaldowo masih berada di ketinggian 70 cm. Sementara di desa Karangjompo yang lokasinya lebih tinggi, air sudah sedikit surut, namun warga masih sulit beraktivitas. Ketinggian air yang masih merendam permukiman warga di wilayah ini berkisar 30 hingga 50 cm. Meminimalisir air limpasan sungai masuk ke perkampungan, warga menutup tanggul yang jebol dengan karung berisi tanah. Iya, dikit, nggak tahu nanti siang. Kalau kesana tambah dalam gitu. Kendalanya apa sih, Pak? Kendala jebol. Kendalanya jebol. Jebol di Tegaldawa. Di Tegaldawa ya. Jebol ya kurang lebih 15 meteran lah. Banjir yang merendam ribuan rumah warga ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu akibat tanggul Sungai Maduri di wilayah Tegaldowo jebol. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur rusak diterjang angin kencang. Petani terancam merugi akibat tanaman padi belum memasuki masa panen. Tanaman padi yang rusak diterjang hujan dan angin kencang tersebar di sejumlah kecamatan di Bojonegoro, Jawa Timur. Luas lahannya terdampak hujan dan angin kencang diperkirakan mencapai puluhan hektar.
Lebih dari 11 hektar tanaman padi yang sudah mendekati masa panen di Desa Balong Cabe, Kecamatan Kedung Adem, rusak parah. Tanaman padi baru berusia 85 hari, roboh hingga nyaris rata dengan tanah. Kondisi tersebut membuat para petani terancam merugi. Tiap petak lahan seluas setengah hektar, kerugian ditaksir 2-3 juta rupiah. Sebab tanaman padi yang roboh tak dapat tumbuh optimal yang berimbas merosotnya hasil panen. Ada hujan dan ada angin itu loh. Oh gitu. Ini usia berapa rata-rata sini? Ini usianya ya sekitar berapa ya? Sekitar 85. 85 mau panen itu ya? Iya mau panen. Pak, ini dampak nggak Pak panennya Pak kalau apa? Kalau roboh ini panennya turun nggak Pak? Ya turun Pak. Turun ya. Sementara guna meminimalisir resiko kerugian yang lebih besar, sejumlah petani berusaha menegakkan kembali padi yang roboh dengan cara mengikat rumpun padi dengan tali. Upaya ini dilakukan agar padi tidak membusuk karena terendam air. Para petani mengaku pasrah, mereka berharap masih ada sisa padi yang bagus untuk dipanen, sehingga masih ada modal bercocok tanam di musim berikutnya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecaman untuk Holy Wings terus berdatangan dari berbagai kota. Di Bogor, Makassar, dan juga Manado, masa menggeruduk Holy Wings imbas dari promosi minuman beralkohol gratis untuk pelanggan bernama Muhammad dan Maria. Ratusan umat muslim menggeruduk sebuah tempat hiburan malam yang diketahui sempat menjadi lokasi Holy Wings di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Masa berkumpul Sabtu sore dan tak henti-hentinya bertakbir. Dan bersalawat. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan anggota Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila menggelar aksi unjuk rasa di depan Cafe Holy Wings di Jalan Metro Tanjung Bunga. Kami anggap telah menistakan agama dengan mengeluarkan promosi melabeli botol minuman dengan Muhammad dan nama Muhammad dan nama Maria, yang kami anggap itu melecehkan agama yang ada di Indonesia. Sehingga kami datang ke tempat ini untuk meminta pihak Holy Wings mengklarifikasi secara konferensi pers dan juga media televisi untuk meminta maaf kepada seluruh warga negara. Mereka menilai promosi dari Holy Wings melukai umat beragama dan menuntut pihak manajemen meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal serupa juga dilakukan organisasi masyarakat adat Laskar Manguni Indonesia di Kota Manado, Sulawesi Utara. Ratusan anggotanya berjalan kaki menuju Cafe Holy Wings Manado menuntut permintaan maaf. Lalu kasih tahu apa ini persoalannya. Harus minta maaf. Sementara di Kota Bandung, Jawa Barat, polisi menyita puluhan botol minuman keras dari lokasi Holy Wings di Jalan Paskal dan Sukajadi, Sabtu malam. Sebelumnya, 6 karyawan Holy Wings telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus promo miras yang menyinggung unsur agama. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Melanggar perda karena kedapatan menjual minuman beralkohol berkadar di atas 5%. Tempat hiburan malam Holy Wings yang kini berubah nama jadi Elvis Cafe dan Resto di Bogor, Jawa Barat disegel. Wali Kota Bogor Bima Arya dan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro beserta unsur Forkopimda Kota Bogor secara tiba-tiba mendatangi tempat hiburan malam Elvis Cafe. Satu persatu ruangan dalam Elvis Cafe ini diperiksa dan digeledah, hingga penggeledahan ke gudang minuman beralkohol di ruang belakang. Alhasil ditemukan ratusan minuman beralkohol dari berbagai merek dengan kadar tinggi di atas 5%. Sebagai langkah penegakan hukum, Wali Kota Bogor Bima Arya mengambil tindakan penyegelan dan dipasang garis polisi terhadap Elvis Cafe dan Resto, serta tidak diperkenankan beroperasi selama 2 pekan. Waktu itu kan saya izinkan buka asal tidak menjual alkohol di atas 5%.
dan menghormati kearifan lokal. Waktu itu kan ada bandrek, bajugu dan lain-lain, tapi ternyata mereka tricky nih. Mereka menyembunyikan stok alkohol itu di gudang sebelah. Kita telusuri ternyata ada di sana ratusan botol itu di sini. Pastikan bahwa Elvis ini yang terafiliasi dengan Holy Wing ini mematuhi ketentuan. Ternyata ditemukan bahwa terdapat minuman keras yang di atas sesuai dengan izinnya. Di atas 5% ini terdapat semuanya. Wali Kota Bogor Bima Arya mengancam akan menutup izin Elvis Cafe dan Resto secara permanen. Jika selama dalam masa penyegelan, manajemen Elvis Cafe dan Resto tetap membandel beroperasi secara terang-terangan maupun diam-diam. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemilik nama Muhammad dan Maryam kembali viral, kali ini lantaran remaja Masjid Jogokarian di Yogyakarta mengundang mereka untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Bahkan undangan itu juga memberikan berbagai hadiah bagi pemilik nama Muhammad dan Maryam yang terpilih. Pemilik nama Muhammad dan Maryam kembali viral. Kali ini lantaran remaja Masjid Jogokarian di Mantri Jeron, Yogyakarta mengundang mereka untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Undangan ini viral lantaran tampilan poster yang mirip gaya promosi di Holy Wings beberapa waktu lalu. Bahkan poster yang dipublikasikan oleh pihak masjid pada Sabtu lalu disebut-sebut sebagai reaksi unik atas viralnya penggunaan nama Muhammad dan Maria yang viral dari promosi Holy Wings. Dalam aturannya, pemilik nama Muhammad dan Maryam dimintai untuk membawa kartu identitas saat datang ke masjid agar bisa mendapatkan hadiah yang menarik usai sholat subuh. Alhasil, suasana sholat subuh pun ramai jemaah hingga membludak ke jalanan umum Masjid Jogokarian. Kita lakukan itu untuk spontanitas ya sebenarnya, sifatnya kan spontanitas karena melihat isu 2 hari terakhir ini ada yang sedang viral, di mana ada salah satu tempat hiburan yang kasih hadiah untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang bernama Muhammad dan Maria ya. Nah, yang awalnya untuk mengajar sesuatu hal yang kurang baik, kita ajak sesuatu hal yang baik. Ya, alhamdulillah saya senang dengan perilaku yang dilakukan oleh teman-teman dari Masjid Jogokarian yang dengan sikap menanggapi hal tersebut. Usai sholat, warga yang bernama Muhammad dan Maria mengantri menunjukkan kartu tanda pengenal untuk mendapat kupon dari panitia. Mereka pun berkesempatan mengikuti undian untuk mendapatkan hadiah menarik seperti voucher kuliner, kaos, hingga peci khas Jogokarian. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, bus pengangkut rombongan jemaah calon haji yang terlibat kecelakaan di Batanghari, Jambi. Meski bus nyaris terperosok ke jurang, seluruh penumpang bus selamat. Bus Famili Raya Ceria yang mengangkut rombongan calon jemaah haji Kloter 12 Kabupaten Merangin mengalami kecelakaan di jalan lintas Batanghari menuju Sarolangun, Jambi. Meski bus sempat hampir masuk ke dalam jurang, 46 calon jemaah haji serta sopir dan kernet dikabarkan selamat. Seluruh jemaah dievakuasi ke Masjid Baitur Rahman Simpang Aur Gading sambil menunggu bus penjemput dari Merangin. Diduga sopir bus kelelahan saat mengemudi, namun demikian penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Sumedang, Jawa Barat dan Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Isak tangis keluarga dan kerabat mengantar proses keberangkatan mereka. Ribuan masyarakat mengiringi keberangkatan calon jemaah haji Kloter 32 asal Sumedang, Jawa Barat. Keluarga calon jemaah haji tak kuasa menahan tangis saat melepas keberangkatan keluarga mereka. Sebanyak 11 bus calon jemaah haji dilepas langsung oleh Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir. Bupati bersyukur calon jemaah haji bisa berangkat tahun ini setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19.
Ya, alhamdulillah malam ini saya melepas jemaah haji kloter 32 asal Sumedang dengan jumlah 392 jemaah. Tentunya kita bersyukur ya, setelah pandemi Covid 2 tahun ini, tahun ketiga kita bisa memberangkatkan jemaah haji di Sumedang 392. Kita doakan mereka semuanya sehat, lancar dalam ibadah, jadi haji yang mabrur, kembali ke Sumedang sehat, selamat dan lancar. Sementara itu, sebanyak 450 orang calon jemaah haji kloter 1 asal Kabupaten Oku Timur diberangkatkan dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan. Keberangkatan calon jemaah haji dilepas langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Tahun ini, embarkasi Palembang dijadwalkan memberangkatkan 3.183 jemaah yang terbagi dalam 9 kloter bersama jemaah dari Bangka Belitung. Proses pemberangkatan akan berlangsung selama 9 hari ke depan. Dari Sumedang dan Palembang, Tim Liputan iNews melaporkan. Duta Besar Arab Saudi meninjau tenda yang akan digunakan jemaah saat wukuf di Arafah. Hingga 2 pekan jelang puncak haji, kesiapan fasilitas bagi jemaah mencapai 75%. Berbagai persiapan puncak haji terus dikebut pemerintah Arab Saudi guna memastikan kesiapan fasilitas yang akan digunakan jemaah selama proses Arafah, Musdalifah, dan Mina. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi turun langsung ke lapangan. Tenda baru dan instalasi pendingin ruangan telah terpasang, termasuk aliran listrik. Saat wukuf, jemaah akan menempati tenda seluas 10 x 25 meter dengan daya tampung 200 jemaah. Puncak haji diprediksi jatuh pada 8 Juli mendatang. Ada beberapa AC yang baru, itu mungkin harus dicek juga ya, kemampuannya, kemudian jangan sampai hanya angin keluar. Gitu. Walaupun baru kan seringkali juga barang baru ada yang macetnya juga. Kita harus cek satu persatu sampai betul-betul itu digunakan bukan hanya untuk para petugas ya, tapi juga terutama untuk jamaah ya. 10 x 25 itu menampung sekitar hampir 200 jamaah. Jadi mumpunin kalau untuk AC untuk melindungi. Saat ini, mayoritas jemaah calon haji Indonesia berangsur meninggalkan Madinah menuju Makkah. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Eropa untuk menghadiri KTT G7 di Munich, Jerman. Jokowi yang membawa misi perdamaian Ukraina-Rusia itu akan dikawal oleh 39 personel Pas Pampres. Bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo, Presiden bertolak menuju Munich, Jerman dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7. Presiden Joko Widodo akan mengajak para pemimpin G7 untuk mendorong perdamaian di Ukraina. Selain itu, Jokowi juga menyerukan para pemimpin G7 untuk mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan energi. Di sini kita akan mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia. Setelah menghadiri KTT G7, Presiden akan menuju Ukraina dan Rusia untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin. Saat kunjungan kedua negara tersebut, Jokowi akan dikawal 39 personel pasukan pengamanan Presiden. Puluhan personel ini terdiri dari tim penyelamatan, tim utama, dan tim pendahulu. Sejumlah perlengkapan pun akan dibawa dalam mengawal Jokowi, mulai dari helm, rompi anti peluru, hingga senjata laras panjang. Sementara itu, terkait rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina, pengamat militer dan intelijen Susaning Tias NH Kertopati mengatakan Presiden Jokowi harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya terkait dengan kekuatan negara masing-masing. Nuning juga mengingatkan mengenai dampak dari perang bagi perekonomian Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menparekraf kunjungi Desa Wisata Luang Balok di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Di Loang Balok, wisata bahari, ekonomi kreatif, dan wisata religi jadi satu. Menparekraf mengunjungi desa wisata Loang Balok di Kelurahan Tanjung Karang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini bagian dari rangkaian kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Desa wisata Loang Balok masuk 50 besar desa wisata terbaik ADWI 2022. Program ADWI sendiri telah memasuki tahun kedua mengusung tema kebangkitan ekonomi untuk Indonesia Bangkit. Lokasi desa wisata Taman Loang Balok cukup strategis. Dari Lombok International Airport Raya, sekitar 30 menit menggunakan mobil menuju desa ini. Taman Loang Balok merupakan perpaduan wisata pantai, taman, dan juga religi. Tapi juga dapat wisata religinya, dapat ekonomi kreatif, tapi juga ada kearifan lokalnya. Ini makamnya di dalam pohon, dan spesial saya baru pertama kali lihat ini. Jadi pariwisata halal yang bisa kita angkat ke depan, salah satunya juga bisa membuat suatu travel pattern, travel plan yang bisa kita kembangkan untuk desa wisata Taman Loang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menikmati akhir pekan dengan mengunjungi Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Selain berolahraga, Ganjar dan Gibran menyaksikan konser gamelan gending. Kehadiran Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming Raka di arena Car Free Day jadi perhatian warga. Warga menyerbu Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan suah foto. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sempat menegur petugas yang kedapatan merokok di area Car Free Day. Selain untuk berolahraga, di Minggu pagi Ganjar dan Gibran menyaksikan konser gamelan dan tari Gatot Kaca untuk meramaikan bulan kelahiran Bung Karno. Pemirsa, Vision Plus menampilkan salah satu original seriesnya yang berjudul Once Upon a Time in Chinatown dalam sesi screening di Ubud Food Festival 2022 Bali. Original series dengan kisah di balik restoran-restoran yang ada di Jakarta dan selaras dengan tema kuliner di Ubud Food Festival. Vision Plus sebagai media partner juga membuka booth untuk memberikan informasi dan penawaran menarik kepada pengunjung. Vision Plus hadir di Ubud Food Festival 2022. Sebagai media partner, Vision Plus menampilkan salah satu original seriesnya yang berjudul Once Upon a Time in Chinatown dalam sesi screening. Series bergenre dokumenter ini bercerita kisah di balik restoran-restoran yang ada di Jakarta. Kisah ini selaras dengan tema kuliner yang khas dalam acara Ubud Food Festival. Kedepannya kita memang secara lokal akan tap into kepada event-event seperti ini, yaitu food, music, art, dan yang lain-lain. Yang penting memang ini sejalan dengan apa yang kita sajikan sebagai Vision Plus Originals. Dan harapannya kan ke depan juga bisa tayang di event sport sama musik festival, karena itu akan menyambung sekali dengan apa yang kita lakukan sekarang yang musik dan konten programming, yaitu sports dan music. Nah, di momen ini dengan adanya Ubud Food Festival dan juga dokumenter Once Upon a Time in Chinatown, kita pengen memperkenalkan culture makanan kita gitu khusus. Sempat tidak diselenggarakan selama 2 tahun karena pandemi. Kini, Ubud Food Festival kembali meramaikan Bali pada 24 hingga 26 Juni 2022. Di festival ini, Vision Plus juga membuka booth yang dapat memberikan informasi dan penawaran menarik untuk para pengunjung yang ingin berlangganan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.